Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sinta, NIM 2402011. Di sini saya melaporkan praktikum suksesi sederhana. Dosen pengampu Cik Salmiyati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: suksesi adalah suatu proses perubahan komunitas tumbuhan-tumbuhan secara teratur mulai dari tingkat pionir sampai pada tingkat klimaks di suatu tempat tertentu. Sedangkan faktor penyebab terjadinya suksesi secara umum adalah faktor iklim dan topografi atau edafis. Suksesi secara sederhana adalah proses perubahan ekosistem dalam jangka waktu tertentu yang menuju ke arah lingkungan yang lebih stabil dan teratur. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap dan proses-proses suksesi yang terjadi pada komunitas tumbuhan bawah sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Alat dan bahan. Alatnya yaitu tali rafia, patokan, meteran, cangkul, tali sheet, dan alat tulis, korek api. Bahannya yaitu lahan atau suatu komunitas yang diteduh, ternaung, dan tempat yang terbuka langsung terkena sinar matahari. Cara kerja: 1. Pada tempat teduh atau ternaung, lahannya dibagi menjadi 2 bagian dengan menggunakan plot ukuran 1 meter x 1 meter. 2. Lakukan analisis vegetasi pada petak tersebut sehingga diperoleh data nama jenis, jumlah jenis, dan jumlah individu. Pada plot pertama, bersihkan dari semua vegetasi yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan cangkol dan golok sampai ke akar-akarnya. Plot kedua, lahannya dibakar dengan menggunakan minyak tanah atau spiritus. Lakukan hal yang sama seperti di atas untuk tempat yang terbuka atau langsung terkena sinar matahari. Amati perkembangan jenis tumbuhan yang muncul setiap minggu. Catatlah nama jenis tumbuhan dan jumlah setiap sub petak contoh paling sedikit dalam 6 pekan. Pada pekan terakhir pengamatan, lakukan analisis vegetasi seperti sebelum diberi perlakuan.
Hasil praktikum suksesi sederhana. Tabel pertama diplot dibakar minggu ke-0 spesies yang tumbuh gulmanya Memisophydica jumlahnya 5, Agratum conchaides jumlahnya 4, Infrata cylindrica jumlahnya 3, Achathasia gegetica jumlahnya 8, Cecerius echinatus jumlahnya 3, Decietelium clandestinium jumlahnya 6. Di minggu pertama spesies gulmanya Memisophydica jumlahnya 3, Infrata cylindrica jumlahnya 2. Di minggu kedua Memisophydica jumlahnya 6, Infrata cylindrica jumlahnya 9. Tabel kedua diplot tanpa dibakar minggu ke-0 spesies gulma yang tumbuh Agratum conchaides jumlahnya 10, Cecerius echinales jumlahnya 6, Achathasia intrusa jumlahnya 3, Paspalum felicatulum jumlahnya 2, Mimosa fodica jumlahnya 5, Infrata cylindrica jumlahnya 12, Achathasia gegetica jumlahnya 8. Di minggu ke-1 spesies gulmanya Memisophydica jumlahnya 3, Infrata cylindrica jumlahnya 4, Achathasia gegetica jumlahnya 2. Di minggu kedua spesies gulmanya Memisophydica-nya 5, Infrata cylindrica-nya 7, Achathasia gegetica jumlahnya 5. Pembahasan berdasarkan tabel tersebut bahwa lahan yang dibakar menunjukkan perkembangan bertahap dimulai dari tumbuhnya mionir. Proses ini merupakan ciri suksesi sekunder. Lahan tanpa dibakar memiliki ekosistem yang lebih matang dan stabil dengan tumbuh beraneka ragam yang mendukung komunitas hewan yang lebih luas.
Abu pada lahan yang dibakar meningkat mineral tanah tetapi mengurangi keanekaragaman tumbuhan pada tahap awal. Lahan tanpa dibakar mempertahankan keanekaragaman karena komunitas ekosistem tidak terganggu. Kesimpulan, berdasarkan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa proses suksesi pada lahan yang dibakar menunjukkan perkembangan bertahap dari tumbuhan pionir menunjukkan komunikasi yang lebih kompleks. Lahan tanpa dibakar lebih stabil dengan komunitas tumbuhan dan hewan yang lebih beragam. Keberagaman mulai suksesi sekunder yang mempercepat pertumbuhan tumbuhan pionir tetapi memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai keseimbangan ekosistem.